Hai teman-teman, selamat datang di Auto Prestige Channel. Kali ini kita akan mereview Daihatsu Grand Max Pickup 1500cc warna grey metallic tahun 2019. Kemarin kita sudah mereview Daihatsu Grand Max yang 1300. Sama, ini merupakan mobil niaga dengan penjualan yang sangat luar biasa. Ini desainnya oke ya. Oke, sebelum kita melanjutkan reviewnya, saya ingatkan kepada teman-teman untuk like video-video kami apabila menyukainya, terus komentar apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman supaya kami semakin berkembang dan tetap bisa menawarkan mobil dengan harga yang kompetitif. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, seperti biasa saya ingatkan jika Anda akan membeli mobil second, alangkah baiknya untuk memperhatikan 3 kriteria utama, yaitu eksterior, interior, dan juga bagian mesin. Nah, di Auto Prestige, 3 kriteria utama tersebut itu dalam kondisi yang sangat baik. Nah, untuk mobil ini, mari kita cek bersama eksteriornya mulai dari bagian depan. Untuk eksterior bagian depan, ini mobil ini sama ya kayak yang 1300. Ini bodinya gede ya, bongsor kayak gini. Ini kaca depannya itu lebar. Ini memudahkan kita untuk berkendara ya. Visibilitasnya gede ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai seolah-olah itu kayak penguasa jalanan. Ini masih mulus ya, nggak ada lecet. Ini ada wiper 2. Kemudian di bagian sini ini ada lekukan-lekukan. Ini desainnya kayak pesek-pesek gimana gitu ya. Tapi ini elegan ya menurut saya. Ini ada desain tulisan logo Daihatsu ya. Nah, ini grill itu karena mesinnya itu di bawah jok ya, jadi grillnya itu kecil ya. Di dalam sini pun cuma ada air wiper dan nggak ada lain-lain, mesinnya ada di bawah jok. Nah, untuk bagian lampu ini masih menggunakan halogen biasa untuk lampu utamanya, terus lampu sen, lampu kecil itu juga sama pakai bohlam. Ini bumper juga bahannya plastik, warnanya itu agak sedikit abu-abu gimana ya, abu-abu gelap gitu ya. Ini juga ada kisi-kisi untuk saluran angin ya, untuk lubang angin. Terus ini juga ada underguard, ini untuk menambah kesan sporty dari mobil ini. Ini nggak ada bekas tabrakan ya, nggak ada bekas lecet atau bopeng. Oke, masih mulus. Selanjutnya kita mau cek eksterior bagian samping. Nah, untuk eksterior bagian samping ini tuh dari atas itu ada kayak talang air ya, besi gini. Nah, di bawahnya juga ada nih talang air dari plastik bahannya. Kemudian untuk kacanya itu lebar ya. Jadi kalau kita mau lihat ke samping itu apa itu gampang banget nih. Nah, untuk spionnya ini juga sama kayak yang 1300. Ini sudah ada untuk sein yang di spion. Ini desainnya kotak biasa gini, gelembung ya. Ini kayak di Luxio juga kayak gini. Nah, untuk di bagian bodinya itu rata kayak gini. Ada tonjolan kecil di bawah di dekat tangki bensin. Ini tangki bensinnya itu bukanya pakai kunci ya, manual. Ini di sini itu handle-nya plastik yang model congkel, masih berfungsi, dan ini untuk ada tuas kunci. Oke, untuk bagian ban menggunakan merek Goodyear. Ini ukurannya 175 R13, peleknya kaleng 5 baut ya. Nah, untuk pengereman sendiri yang di depan itu menggunakan sakram, kemudian di belakang itu masih tromol ya. Oke, selanjutnya kita mau ngecek eksterior bagian belakang. Oke, untuk eksterior bagian belakang, ini mobilnya gede ya muatannya, ini baknya. Ini yang tipe flat deck, itu ukurannya 2350 mm kali 1585. Itu bisa muat banyak ya, kayak buat sayuran tuh dan lain-lain. Dan untuk tutupnya ini ada kayak tulisan timbul Daihatsu kayak gini ya. Nah, untuk di bagian lampu itu untuk stop lamp sama lampu sen itu masih menggunakan bohlam biasa. Nah, untuk lampu mundurnya itu hanya ada satu di bagian kiri ya, di sebelah kanan itu nggak ada ya, jadi cuma satu. Itu juga sama menggunakan bohlam biasa, dan di sini sudah ada tambahan ya kayak footstep gitu. Oke, ini juga masih mulus ya, nggak ada lecet ya, dikit-dikit gitu ya, nggak ada. Oke, masih normal. Selanjutnya kita mau ngecek bagian interior. Untuk bagian interior dari Grand Max Pickup 1500cc tahun 2019 itu nggak diragukan lagi ya. Ini ruang kepalanya oke banget, banyak nih kayak gini, sekitar 15 jari mungkin ya. Ini gede banget sumpah. Nah, untuk di bagian depan, untuk kaki, ruang kaki juga oke ya, longgar banget. Ini longgar banget nih. Ini juga decknya rata ya kayak gini, nggak ada benjolan, nggak ada apa. Cuman di bagian kanan dan kiri itu kayak untuk ban ya,
jadi agak maju nonjol sedikit kayak gitu, tapi nggak masalah. Nah untuk bagian atas ini bahannya pakai kayak fabric kayak kain gitu ya. Ini kayak gini polos, nggak ada yang lain-lain. Ini juga assist grip ada di sebelah sini. Ini ada dua di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah untuk sun visor itu nggak ada itu ya, kayak nggak ada kaca, nggak ada. Ini cuman kayak ada selipan buat nyimpen apa gitu, kartu semacamnya kayak gitu. Nah di bagian tengah itu ada lampu baca ya, masih nyala tuh. Terus juga ada spion tengah fix kayak gini manual. Nah untuk bagian pintu tadi saya sudah sebutkan ya, ini gede kacanya ya, proporsional sama bentuk mobilnya. Itu bagian door trim itu ada untuk tuas window engkolnya ya, window by power. Ini juga masih berfungsi. Oke. Kemudian juga tuas pintunya kayak gini, warnanya hitam. Ini dari plastik mungkin ya. Ini gini hitam, biasa polosan yang modelnya congkel. Kemudian ini ada untuk handrest, namun untuk sisi driver, untuk sisi penumpang sebelah kiri itu nggak ada ya. Ini cuma ada di sisi driver kayak gini, ya lumayan. Ini bukan tempat penyimpanan tapi ini kayak handle gitu ya. Nah untuk di bagian bawah situ itu ada kayak speaker, juga di sebelah kiri juga ada. Terus ada pembuka kap depan, ini bukan kap mesin ya, kap depan. Terus udah gitu aja. Nah di bagian setir ini polos, nggak ada kayak SRI bag. Untuk desain juga palang dua kayak gini, polos. Nggak ada untuk switch audio di steering, nggak ada ya. Ini juga pengaturannya fix, nggak bisa di tilt atau teleskopik. Untuk bagian dashboard ini ada cup holder nih satu di sini ya. Ini sebenarnya kalau ada yang tipe AC itu atasnya itu ada AC ya. Jadi kalau dikasih AC sini, ini slotnya di sini. Itu nanti kalau botol ditaruh sini tuh minumnya jadi dingin ya, segar gitu. Tapi ini belum ada ya, ini bukan ini yang non AC non PS ya teman-teman. Nah untuk bagian sampingnya juga ada penyimpanan kecil koin kayak gini memanjang. Nah di bagian bawah ini kayak untuk tempat tombol-tombol kosong ya. Jadi kalau upgrade untuk penambahan apa ini juga ada di sini. Nah kemudian untuk kuncinya itu kayak gini ya, polosan. Ini nggak ada kayak untuk remote itu nggak ada. Ini kunci cadangannya juga masih besi, full besi. Tapi untuk yang utama itu sudah di cover kayak pakai plastik gitu. Ada logonya Daihatsu. Nggak ada buat remote, nggak ada apa. Oke untuk bagian untuk speedometer itu polos ya, cuma ada speedometer, kecepatan, terus juga indikator suhu, indikator oli, mesin, dan juga indikator aki. Nah untuk layar MAD kecil di sini itu ada odo, kemudian trip A dan juga trip B sama filmeter. Nah untuk kilometer sendiri untuk mobil ini itu sekitar 9.500-an, itu masih kecil banget ya teman-teman. Nah untuk ini ada tuas wiper juga masih berfungsi tuh, masih berfungsi. Terus ada tuas-tuas lampu juga masih berfungsi. Nah untuk di bagian dashboard tengah itu ada kayak seperangkat untuk audio ya. Ini juga ada layar MID kecil kayak gini. Nah ini mendukung untuk USB, terus ada aux dan juga ada SD card. Dan di sini ada penyimpanan kecil. Ini bisa di-upgrade ya teman-teman, bisa banget di-upgrade. Oke, di bawahnya itu ada tombol hazard. Tuh, masih berfungsi juga. Dan juga di sini ada persneling ya di dashboard ya, khas untuk GS Grand Max. Dan juga ada di sini itu buat penyimpanan gitu. Dan untuk handrailnya juga di sini ya, di bawah dashboard. Jadi di sini tuh kosong ya, ya agak rata kayak gini. Ini juga plong, kalau kita mau berpindah posisi itu gampang teman-teman. Nah selanjutnya itu ada ini asbak ya, ini ada asbak. Kemudian power outlet, oh ada ternyata, ini ada power outlet juga 12 volt. Nah untuk bagian dashboard sebelah kiri ini ada penyimpanan terbuka. Terus itu ada slot AC tapi belum dikasih AC ya, itu masih buat bukan calon. Untuk dikasih AC, kemudian ada penyimpanan tertutup. Ini kayak gini, masih hard open, belum soft open. Nah untuk joknya ini bisa buat 3 orang sebenarnya. Namun untuk seatbeltnya cuma 2. Ini pengaturannya nggak bisa maju mundur atau ya nggak mungkin bisa ya, karena mentok di sini. Dan rebat juga nggak bisa. Tapi ini termasuknya nyaman teman-teman. Kelas-kelas mobil niaga kayak gini tuh pas teman-teman, letak kayak gini. Oke, nggak ada masalah sih, masih normal semuanya. Oke,
Selanjutnya kita mau ngecek bagian mesin. Oke, untuk bagian mesin Grand Max pickup ini itu ada di bagian bawah jok ya teman-teman. Di sini tempatnya itu untuk kapasitas mesin itu 1500 cc DOHC VVTi. Itu sudah menggunakan VVTi ya, jadi tenaganya oke ya, bandel. Outputnya itu sekitar 96 horsepower dan 134 Nm. Itu suatu tenaga yang gede banget teman-teman untuk pick up di kelasnya seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Itu masih mulus, tidak ada suara yang aneh, tidak ada yang ngipik ya, dan jamin ngebul ya. Itu masih halus banget ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan melakukan test drive di mobil ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi bagaimana tertarik dengan mobil ini? Kita sudah cek bersama ya untuk Grand Max Pickup 1500 cc warna grey metallic ini warna tahun 2019. Itu dari mulai eksterior, interior dan juga bagian mesin itu dalam kondisi yang sangat baik. Dan untuk harga kami buka hanya Rp97.500.000 saja. Anda dapat membawa pulang mobil ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf apabila ada salah atau kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Simak terus video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.